Ya, saya buka aja ya. Selamat siang semuanya ya. Pada Selamat siang. pertemuan kali ini kita lakukan secara online ya. Yang mana mata kuliah Studi Perancangan Taman Publik ini pertama kali ini kita lakukan secara online ya. Yang sebelumnya offline. Nah, nanti kita akan masih banyak penyesuaian ya, yang mana biasanya kan banyak survei atau praktikum ya di lapang ya. Nah, nanti coba kita sesuaikan lagi dengan apa itu dosen pengampu Pak Yuda. Ya. Nanti ada peraturan baru lagi selain yang ada di RPS ya. Nah, sebelum saya menuju RPS ya, kira-kira eh, apakah sudah ada bayangan tentang mata kuliah Studio Perancangan Taman Publik ini? Kira-kira sudah ada atau masih ikut-ikutan aja gitu? Sudah ada, Pak. Sudah ada, Samar. Oke, kira-kira mata kuliah ini tentang apa aja kalau menurutmu? Ya, kalau menurut saya studio perancangan taman publik itu ya mengajarkan tentang bagaimana kita merancang taman publik. Contohnya ya alun-alun, taman kota. Mungkin seperti itu yang saya ketahui, Pak. Gitu ya. Kalau menurut Deki gimana, Ki? Bentar Pak, bentar Pak. Oke. Kalau menurut saya, bahwa taman publik itu seperti ya kayak taman mini yang ada di publik, mungkin taman komplek atau taman kota. Itu menurut saya. Oke. Kemudian siapa ya? Yunita Derauju. Ya, Pak. Kalau menurut saya, publik itu sama seperti pendapatnya Elsa, Mas. Gitu ya. Apa tadi pendapatnya sama? Ya, karena taman publik itu seperti taman ruang apa ya? Taman kota. Gitu ya. Ini Ya, Yunita Deraujo sama Natalia Deraujo satu rumah atau beda? beda, Pak. Beda Pak. Beda. Saya kira saudara, bukan? Beda. Namanya Iya. sama sih. Oh, beda ya. Menurut Arga bagaimana, Arga? Halo, Arga? Anu, ada halangan ya? Anu, sound apa itu? Mikrofonnya ada halangan ya? Oke, oke. Iya, makasih, Deki. Nggak denger, Arga. Nanti bisa ganti, apa itu? Gitu ya. Oke, oke. Ini nama-namanya sebagian nama-nama beken gitu sih. Jadi saya bingung manggilnya ya. Ya, Pak Yuda, apakah RPS-nya bisa saya tampilkan atau mungkin ada perubahan lebih baru lagi, ada versi update-nya? Moga Pak disampaikan dulu Pak. Saya sampaikan dulu ya. Oke, oke. Ntar ini masih mau saya buka ya.
Ya, di layarnya sudah terlihat atau belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, ini adalah RPS yang dulu kami sampaikan di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin masih nanti ada perubahan ya, yang mana akan kami sampaikan di SIAPNG ataupun di Janitra ya. Nanti kita akan bahas Janitra setelah ini. Nah, mata kuliah apa itu studi perancangan taman publik ini cukup besar SKS-nya, yaitu 4 SKS dan sifatnya wajib, posisinya di semester 6. Pengampunya kami ya, kami berdua, yaitu saya dan Pak Yuda Wijita. Nah, mata kuliah ini melatih mahasiswa ya, melatih mahasiswa sebagai calon arsitek lanskap profesional dengan pengerjaan proyek berskala lingkungan dan kota ya. Kurang lebih ukuran minimalnya adalah 20 kali 20 ya. Nah, kira-kira di sana ada ya taman kota ya di masing-masing tempat kalian tinggal? Ada. Ada ya. Nah, ini nanti akan ada penyesuaian lokasi desainnya ya, karena begitu juga dengan kelompoknya, yang mana selama ini dilakukan dengan kelompok ya, kecuali kalau taman privat kemarin kan memang pengerjaannya secara pribadi. Nah, sekarang dengan kelompok, tapi apakah nanti tetap dengan kelompok atau pribadi juga? Soalnya kebanyakan kan juga berada di kota masing-masing ya. Nah, tahapannya juga cukup rumit ya, meskipun sama dengan yang taman privat kemarin gitu. Pertama ya beda luasannya, jelas beda ya. Peruntukannya kan beda. Kalau kemarin untuk lingkup keluarga saja, nah sekarang lingkupnya sudah masyarakat gitu, ataupun masyarakat yang minimal 1 RT RW ataupun yang sudah skala kota gitu ya. Nah, itu tentang luasannya, belum juga dengan kajian-kajian yang lain. Analisis-analisisnya juga banyak tambahannya gitu. Mata kuliah ini juga muara ya, mata kuliah yang lain. Kalau yang sebelumnya sudah mengikuti contohnya teori perancangan, contohnya yang lain komunikasi grafis, contohnya yang lain material dan konstruksi, ataupun analisa rekayasa. Nah, di mata kuliah ini sebenarnya adalah muaranya, jadi bisa ambil sana sini gitu. Ada juga survei pemetaan, nah itu juga penting juga. Kemudian kalau kita berkaitan dengan budaya, perancangannya di konsep nanti memasukkan unsur budaya, ya mengambil juga mata kuliah filsafat lanskap budaya, misalkan gitu. Nah, cukup banyak sebenarnya hubungannya dengan yang lainnya gitu. Pembiayaan dan manajemen proyek juga masuk di sini kalau kalian sudah ambil. Nah, kira-kira diambil semester kemarin ya kira-kira ya. Nah, nanti juga bisa diaplikasikan pada waktu menghitung RAB-nya gitu. Nah, outputnya, nah kita sebenarnya belum bisa cerita tentang prosesnya nanti ya, tapi nanti juga saya kasih contoh dari tahun yang lalu, kira-kira yang dikerjakan apa aja gitu ya. Itu beberapa sudah saya upload di YouTube, nanti juga bisa dibuka sendiri. Contohnya, kita sempat dulu itu survei. Jadi kebanyakan di pertemuan awal-awal gini memang survei lokasi ya, yang mana nggak ngukur-ngukur dulu, tapi cuma kita mencari ilham atau wangsit dulu ya di apa istilahnya gitu ya, di taman gitu, nanti kita dapat apa gitu. Misalkan materialnya sudah rusak nih, mau waktunya ganti. Oh ini desainnya yang kedua ya desainnya kok seperti ini, mungkin perlu adanya perubahan gitu. Nah, jadi kayak mendalami apa itu di di taman itu kira-kira kebutuhannya apa aja. Nah, nanti
kita belum tahu ya, apa itu perlu, yang jelas juga perlu juga ya, perlu juga survei di lokasi taman yang sejenis ya, supaya sebagai studi presiden atau membandingkan antara taman yang akan dirancang dengan taman yang sudah pernah ada sebelumnya gitu. Sudah cukup bisa dipahami penjelasan saya tadi ya? Gitu, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan cukup banyak. Ini cukup berat sebenarnya kalau dilakukan secara mandiri gitu ya. Produknya adalah yang pertama gambar kerja. Gambar kerja itu adalah DED ya, Detail Engineering Design itu ya. Gambar DED yang mana seperti kemarin, tapi lebih detail lagi gitu. Bisa menggambar lewat AutoCAD dan seterusnya. Kalau kemarin kan gambar tangan, nah ini kalian bisa menggambar lewat software gitu ya. Kemudian ada juga gambar display atau poster gitu ya, gambar display atau poster. Nah bisa kalian gambar di Corel ataupun Photoshop gitu ya. Jadi punya komputer, laptop itu sebenarnya sudah keharusan ya, tapi ya nggak wajib-wajib banget sih. Kalau kalian terkendala peralatan sebenarnya ya bisa pakai manual lagi gitu. Tapi ya sebenarnya ada tuntutan animasi gitu. Kalau nggak bisa tercapai ya kalian membuat maket gitu. Kemudian RAB ini adalah poin plusnya nanti kalau bisa tercapai di sini. Gitu. Jadi produk dasar sektor lanskap. Nah, penyampaian ide ini maksudnya kalian nanti setelah menggambarkan itu juga menyampaikan hasilnya ke kita ya. Bisa dipresentasikan, bisa dipresentasikan ataupun ya nanti via Google Meet juga ya. Yang jelas ada presentasinya juga. Nah, di sini saya loncat aja. Nanti bahan bacaannya bisa dari ini ya, dari Time Saver, Data Arsitek, jilid 1, jilid 2, kemudian komponen perancangan arsitektur lanskap. Nah, ini kayaknya ada banyak yang masuk juga. Oke. Nah, di pertemuan pertama kali ini ya, ini masih pengantar umum aja ya, masih pengantar umum. Yang ini sebenarnya sudah saya bagikan di Siap NG kemarin gitu. Pengantar umum ya kita masih cerita-cerita RPS saja gitu, dan project studio yang secara garis besarnya bagaimana. Ini nanti sepertinya kita nggak sampai 16 ya, cuma 14 saja gitu ya. Ketentuan perkuliahan online kemarin hanya 14. Dan kita online secara sinkron seperti ini hanya 1 jam saja. Gitu. Jadi nanti banyak kalian mengerjakan sendiri di rumah, tapi progresnya ya difotokan sejauh mana gitu ya. Nah, kemudian di minggu kedua nanti kita sudah mulai teori-teori ya, yaitu studi preseden dan pengembangan ide dasar, yang mana studi preseden itu kalian bisa survei lokasi di taman yang sejenis gitu ya. Pengembangan ide dasar itu ya kalian mulai mencari ide gitu. Kira-kira tamannya nanti bentuknya bagaimana gitu.
Bisa jadi lokasinya masih kosong, bisa jadi kalian nanti meredesain gitu. Redesain adalah merancang ulang atau merancang kembali taman yang sudah ada dikarenakan banyak apa itu banyak kendala sehingga perlu adanya penyempurnaan begitu. Nah, kalau kemarin posisi alun-alun posisi tamannya sudah kami tentukan. Nah, nanti kami masih koordinasi dulu antar dosen pengampu ya. Kemudian pertemuan ketiga nanti ada teorinya dulu ya, desain sebagai sebuah solusi gitu. Ini jadi kita di pertemuan yang ini sampai UTS nanti sifatnya apa itu masih studi presiden aja, studi presiden atau masih belum sampai kita merancang. Nanti setelah UTS baru kita merancang di lokasi yang baru. Kemudian minggu keempat atau setelah 1 bulan perkuliahan kita membahas elemen taman ya, baik hardscape dan softscape-nya. Di sini bisa dibaca ya, mengamati lokasi, gini ya, wawancara, gitu, membuat review, video dokumenter. Nah nanti salah satunya kalian adalah membuat video dokumenter ya. Jadi kalian survei di lokasi taman itu juga membuat videonya gitu, membuat review taman dalam bentuk video gitu. Oke, HP aja juga bisa ya. Kalau punya komputer nanti juga lebih enak lagi ya pakai komputer gitu. Pertemuan kelima ini ada latihan, presentasi dan lokasi. Nah nanti sudah mulai survei di pertemuan kelima gitu. Kita teorinya tentang tema taman ya, taman apa kita jelaskan gitu. Kemudian pertemuan keenam nanti membahas tentang perilaku pengguna taman. Nah, apakah ada perilaku yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kita juga mengamati perilaku di pengguna di taman itu bagaimana aja. Misalkan taman yang kita set pagi sampai malam gitu ya, tamannya terbuka full gitu ya. Malamnya hanya dibuat pacaran aja misalkan ya. Itu salah satu perilaku pengguna ya. Ataupun duduk-duduk tapi di rumput padahal sudah disediakan kursinya. Nah, itu perilaku pengguna. Sehingga kita solusinya ya solusi desain ya, nanti dibuatkan desain yang baru yang sesuai dengan perilaku pengguna tadi. Kemudian minggu ke-7 ini nanti presentasi ya, mulai kita progres presentasi ya setelah 1,5 bulan perkuliahan gitu ya. Kemudian ke-8 ini sudah mulai UTS ya nanti ya, dan menginventarisasi data ya, data-data di taman yang akan dirancang ya. Jadi ada 2 lokasi nanti, ada taman yang sebagai review, ada juga taman yang lokasi yang untuk dibuat taman gitu ya. Nanti jangan sampai keliru, ada 2 lokasinya, lokasi yang untuk review taman dan ada juga lokasi yang untuk perancangannya gitu. Kemudian pertemuan ke-9 nanti kita ada teorinya dulu ya, analisa dan sintesa. Nanti juga ada penugasannya di sini ya. Jangan khawatir di sini di studio kalian pasti tugasnya tiap minggu ya. Tapi tidak terlalu berat banget gitu ya. Kalau sudah terbiasa di studio 1 kemarin atau taman privat ya tidak jauh dari itu. Kalian nanti mengerjakannya ya di rumah ya, gitu. Atau kalau perlu konsultasi ya kami terima ya dari dosen punya. Nah, pertemuan ke-10 nanti ada analisis juga, ke-11 kita sudah mengarah ke konsep gitu ya. Nah, nanti belum sampai minggu ke terakhir seperti kemarin ya, minggunya sampai 14 sepertinya gitu. Jadi nanti perlu adanya penyesuaian lagi dari kami gitu. Nanti lebih banyak ke pengembangan ya, pengembangan ini juga
pengembangan desain ya. Jadi menggambar mulai dari set plan ke tampak ke 3 dimensi, lah itu mulai apa itu desain development-nya gitu. Nah, kira-kira cukup berat apa enggak kira-kira ya kalau menurut kalian? Atau biasa aja? Kalau biasa aja ya nggak apa-apa, ini saya rasa nggak terlalu berat ya. Ukurannya tapi ya 4 SKS tadi. Dari Pak Yuda mungkin ada tambahan yang bisa dijelaskan? Ya, halo Pak. Cek. Sudah kedengar Pak suaranya? Ya, sudah ya. Sudah tapi kecil, suaranya kecil. Oh, soalnya oke. Oke. Ini teman-teman belum pernah ketemu saya ya. Iya belum Pak. Jadi studio Taman Terikat kemarin itu saya tidak sempat masuk, sehingga mungkin kita ketemu langsung di studio perancangan taman publik. Nah, yang perlu dipahami ketika Anda masuk dalam mata kuliah ini, itu kita sudah memulai sebuah perancangan yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan, yang lingkupnya lebih luas. Kita nggak lagi merancang yang sifatnya itu keseorangan atau keinginan individu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang publik, berarti kita sudah berbicara tentang banyak kebutuhan. Jadi kita merancang itu tidak hanya untuk satu orang, tapi kita merancang itu untuk masyarakat banyak. Jadi banyak yang harus kita pikirkan dalam merancang sebuah taman publik. Nah, perancang itu punya suatu tanggung jawab terhadap sebuah rancangannya, sehingga rancangan yang dihasilkan itu nantinya dapat bermanfaat. Nah, kalau misalkan kita merancang nantinya akhirnya dapat menimbulkan sebuah misalkan ada kesalahan dari rancangan yang mengakibatkan kecelakaan seperti yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, itu nanti kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, makanya ketika kita merancang sebuah perancangan taman publik ini, itu kita harus benar-benar melakukan prosesnya. Nah, kalau kita berbicara sebuah ini kita ngomongnya, kalau Anda sudah merancang sebuah taman publik ini sama dengan kita berprojek sebenarnya. Jadi nanti prosesnya saya harapkan Anda bisa dengan serius, meskipun dalam kondisi seperti ini, proses-prosesnya dilalui, hingga nanti hasilnya bisa maksimal. Sebenarnya kalau masalah nanti jadinya visualnya bagus atau nanti bisa tampil seperti animasi yang baik, itu bagus. Tapi yang ditekankan dalam proses dalam ini itu prosesnya, ya. Jadi Anda harus benar-benar mengikuti prosesnya, sehingga nanti ketika menentukan sebuah rancangan Anda tahu dasarnya. Itu yang terpenting. Ya, kalau kita berbicara proyek yang saya lakukan untuk perancangan taman publik, paling kontrak paling lama itu 2 bulan. Paling lama itu 2 bulan. 1 bulan itu yang paling sering dilakukan. Ya, itu proyek. Nah, sedangkan dalam perkuliahan ini Anda 1 semester itu 4 bulan ya. 4 bulan. Sehingga itu waktu yang cukup banyak. Jadi nanti kita harapkan proses-proses itu dapat dilalui dengan maksimal. Nah, kalau kita berbicara tentang RTH, tadi sudah banyak yang di awal menyampaikan apa itu RTH, gitu ya. Apa itu taman publik, gitu ya. Taman publik itu sebuah ruang terbuka. Nah,
ruang terbuka. Kalau kita berbicara taman, pasti kita nggak akan lepas dari yang namanya elemen taman, ya. Ada softscape, ada hardscape. Itu. Nah, makanya kalau kita berbicara taman publik, berarti ini sebuah ruang terbuka hijau. Berarti ada elemen hijaunya, ada tanamannya, ada softscape-nya. Tapi juga ada hardscape-nya sebagai penunjang dari fasilitas atau sarana prasarana yang ada di dalam taman. Gitu. Nah, sehingga nantinya rancangan Anda itu tidak hanya sekedar hanya tanaman, ya, banyak hal. Itu hardscape itu juga macam-macam. Kita nggak hanya berbicara masalah, kalau yang sering saya temui teman-teman dulu yang awal paling jogging track, ya, paving, gazebo, ya. Kalau hardscape itu luas sekali. Anda bisa mencapai sampai kolam, ya, kolam air mancur atau sculpture, ya. Misalkan ada menara pandang, bisa sampai seperti itu. Bangunan-bangunan yang kita bayangkan tidak pernah ada di sebuah taman, itu bisa kita wujudkan. Jadi kalau kita berbicara tentang landscape, ya, arsitektur lanskap, kita itu berbicara banyak ilmu sebenarnya. Ya, enggak, jadi mulai dari tanaman, arsitekturnya, kemudian sipilnya. Nah, cuman kalau dalam lingkup kita enggak perlu sampai detail mengetahui semua masing-masing itu. Tapi paling enggak kita tahu, ya, kebutuhannya seperti apa. Karena kalau kita berbicara nanti terkait dengan rancangan, kita yang membuat master plan gitu ya, kita harus tahu ini nanti bagaimana mengelolanya. Itu mau masukkan mau masukkan misalkan entrance-nya di mana, bagaimana, perlu ada pos atau tidak, pavingnya seperti apa, beban pavingnya nanti yang diberikan seperti apa, sehingga nanti kalau kita berbicara paving itu ada mutunya, mau pakai mutu yang kalau mutu beton itu, kalau paving itu kan beton, mutunya ada K berapa gitu ya. Nanti hanya sepeda motor aja, atau hanya orang jalan, atau ada mobil, atau ada truk. Nah, itu harus kita tahu, ya. Jangan sampai ketika kita merancang, kemudian kita menentukan mutunya, kemudian diaplikasikan, nah ternyata rusak, nggak sesuai dengan fungsinya. Nah, itu tanggung jawabnya perencana, gitu ya. Perancang itu punya tanggung jawab sampai ke sana. Tuh. Nah, itu kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, kalau terkait produk, produknya nanti mungkin Pak Irawan bisa nyampaikan beberapa, tapi mungkin ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan produk. Bentar, saya belum pernah presentasi lewat sini. Muncul ya? Muncul enggak? Nah, ini. Kalau prosesnya nanti kita akan mulai dari survei, ya, kondisi existing, kemudian menganalisis, sintesis, kemudian membuat konsep, ya. Konsep itu nanti akhirnya juga bergandengan dengan tema, ya. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah master plan. Nah, master plan itu nanti baru yang akan didetailkan, di-DED-kan. Nah, produk master plan itu nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh yang pernah saya kerjakan di Pandanwangi. Ini master plan. Nah, untuk menjadikan sebuah master plan seperti ini, itu ada proses-proses yang harus dilalui. Mulai dari awal survei. Survei itu kalau kita berbicara survei itu bisa menggunakan alat yang paling sederhana, meteran,
atau alat yang sudah cukup expert, misalkan kita pakai total station, ya tergantung kebutuhannya. Nah, ini master plan ini adalah hasil dari proses selama dari survei sampai dengan pembuatan konsep dan tema. Nah, nanti akan membentuk seperti ini, ya. Nanti jadi setiap pertemuan akan dijelaskan proses, setiap tahap prosesnya, kemudian Anda lakukan, kemudian dipresentasikan seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, nanti biasanya pendamping dari produk ini itu adalah visualisasi. Visualisasinya misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya, tampak depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ini bisa di-share, ya, bisa Anda pelajari. Nanti akan saya share dipelajari produk-produknya kira-kira seperti apa. Nah, setelah master plan, nah nanti Anda buat yang namanya DED. DED itu Detail Engineering Design. Nah, itu yang jadi patokan untuk seorang kontraktor melaksanakan. Nah, ini perannya perencana juga penting di sini. Nah, karena dia yang memberi nanti pekerjaan itu pemasangannya harus seperti apa, misalkan pasang paving, misalkan harus ketebalan pasirnya berapa, dikunci pakai kanstin atau hanya bata, pasangan bata, itu penting. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa dipelajari, ya, mulai dari kondisi existing, kemudian layout rencana yang akan dikerjakan, nah, seperti ini. Nah, detail-detail yang seperti ini. Nah, ini mulai dari bangunan atau bahkan sampai penataan tanamannya juga di plotting. Nah, kita carikan yang tanaman. Nah, ini misalkan nggak paving nih, nah, pakai urukan pasirnya berapa. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan mencari literatur, Anda bisa pakai literatur time saver itu cuman standarnya itu bukan standar Indonesia. Nah, kalau nanti bisa Anda mix dengan yang di sini. Ini contohnya, ya, nanti Anda pelajarilah, Anda buka-buka sendiri. Nah, itu. Nah, kalau DED sebenarnya memang itu prosesnya sangat panjang biasanya karena banyak terkait, misalkan itu tadi pekerjaan sipil, ya, mungkin tidak perlu sedetail ini, cuman ini sebagai referensi aja, ya. Yang terpenting adalah nanti proses Anda dari awal sampai terbentuknya master plan, itulah yang terpenting, ya. Itu yang proses-prosesnya yang harus dilalui. Jadi nanti ketika Anda membentuk layout, nanti akan pasti kami tanya, itu dasarnya apa? Yang terpenting adalah Anda tahu dasarnya. Dasarnya apa yang ketika Anda merancang zonasi atau apapun itu, misalkan sampai dengan ada sculpture-nya, bentuknya seperti apa, nanti akan ditanya, dasarnya apa bentuk seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika Anda merancang, analisis itu adalah kuncinya, ya. Analisis adalah kuncinya. Anda menganalisis pertama, Anda temukan apa di lapangan, itu yang terpenting. Sehingga nanti Anda tahu, oh, kalau dengan kondisi lahan yang Anda survei, ini punya potensi seperti apa. Ketika menemukan potensi, maka harus dikembangkan seperti apa.
kalau misalkan menemukan sebuah problem atau permasalahan, nah harus diselesaikan seperti apa. Itu yang terpenting. Nah, sehingga dasar-dasar itu nanti setiap tahap dilalui dengan baik, sehingga nanti akhirnya rancangan Anda itu juga akan optimal, lebih jadi ada dasarnya. Itu Pak Irawan. Mungkin ada dari saya segitu aja dulu. Ya, baik Pak Yuda. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Yuda. Pak, mohon maaf di stop sharing dulu. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar dengan oleh Pak Yuda ya, tentang apa saja nanti yang akan dijalani ya untuk perkuliahan studio perancangan taman publik. Nah, mungkin terlepas dari itu ya, sebelum saya menutup perkuliahan, kalian bisa lihat, bisa main di di YouTube-nya kakak tingkat kalian ya. Nanti judulnya apa itu? Nanti judulnya ini ya, ada review alun-alun Kota Batu ini ya. Nanti bisa kalian lihat, ini adalah contoh review taman yang pernah saya upload ya, punyanya kakak tingkat kalian ya. Ini nanti di YouTube saya ini, tapi nanti kalau saya putar di Google Meet nanti putus-putus ya, nanti kalian lihat sendiri aja contoh reviewnya. Tapi ini masih banyak yang belum saya upload ya. Ini masih salah satu contoh yang saya upload kemarin gitu. Nah, berikutnya kalian bisa gabung juga dengan Janitra ya. Janitra mungkin masih beberapa yang ada yang belum gabung karena belum bisa daftar ya. Tadi sebenarnya sudah beberapa juga saya konfirmasi gitu, apa itu untuk pendaftarannya. Ya mungkin ada akun yang sudah bisa buka, ada yang belum gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa buka, nanti untuk passwordnya adalah kelas B gitu ya. Jadi yang untuk kelas A saya masukkan di Google Classroom, sedangkan untuk yang kelas B nanti bisa buka di Janitra ini ya. Jadi Janitra ini memang khusus untuk seperti menggantikan Google Classroom ya. Jadi punyanya Unitri ya, punyanya Unitri. Nah ini cukup cukup rumit ya di sini ya. Tapi bisa dipelajari. Nanti kalian bisa mengisi presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran juga diisi di sini ya. Selain yang saya rekam di Google Meet ya. Nah, ini silakan isi presensinya nanti ya. Bagi yang sudah bisa bergabung di Janitra, yang belum tetap nanti saya bantu ya untuk bisa masuk akses ke Janitra ya. Soalnya petunjuk praktikum perkuliahan nanti adanya di materinya di sini ya, di Janitra ini. Ini sudah muncul nanti pertemuan 1 gitu ya, tampilannya pertemuan 1, penjelasan RPS nanti ada di sini ya. Kira-kira sudah banyak yang gabung ya, sudah banyak yang bisa buka Janitra ya. Nanti yang belum bisa tetap WA saya ya, gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan di pertemuan pertama ini, yaitu tentang penjelasan RPS dan menyapa kalian di Google Meet ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Saya mau bertanya, Pak.
Ya, silakan Deki. Kan enggak masuk Janitra Pak ya, soalnya dari kami itu bingung, ada yang nggak pakai Janitra, ada yang pakai Classroom. Nah, sedangkan jadinya nggak terkondisikan gitu loh Pak. Terus perkuliahan ada yang pakai Google Meet dan ada yang tidak. Terus bisa jadi ada yang tiba-tiba nanti mengusulkan pakai Zoom. Nah, itu saya juga gimana Pak penjelasannya Pak, supaya maksudnya lebih tertata gitu Pak. Ya, kalau dari saya menggunakan Google Meet itu yang pertama ya. Ya, karena bisa saya kondisikan saya mengondisikannya di Google Calendar ya. Kemudian ya lebih mudah lah, soalnya pakai email dari Google gitu, nyambungnya ke Google Meet gitu. Bisa juga karena di Google Meet ini kan bisa saya rekam, nanti bisa saya masukkan juga ya, bisa dibaca, bisa dilihat kembali pertemuan ini gitu. Nah, yang pasti saya pakai Google Meet, saya nggak pakai Zoom. Ya, Zoom kan terbatas 40 menit, kecuali yang berbayar bisa tidak terbatas gitu. Itu saya nggak pakai Zoom. Kemudian untuk Google Classroom itu untuk kelas saja. Kalian posisinya di sini kelas B ya. Jadi saya arahkan ke Janitra ya. Jadi yang kelas B untuk Janitra gitu. Yang belum daftar ya di di bagian di luar itu kan ada tutorialnya ya. Ada tutorialnya untuk Janitra ya. Mendaftar Janitra. Jadi di bagian sini, ini kan ada tutorialnya, cara mendaftar membuat akun Janitra ya. Nah ini sudah cukup jelas. Misalkan di inbox-nya nggak keluar, di inbox email mungkin di folder spam-nya mungkin ya. Nah, atau mungkin kalian pada saat mendaftar itu emailnya salah gitu, salah ketik gitu. Akhirnya nggak bisa muncul di situ. Ini ngomong-ngomong yang jadi gambar utamanya gambar kalian ini ya, ternyata di Janitra itu. Ya. Jadi ada mata kuliah kemarin ya, ada estetika itu ya, estetika materai. Nah, mungkin ada yang belum terkonfirmasi ya. Misalkan siapa ya contohnya? Contoh nanti saya lanjutkan aja. Tapi kalau satu-satu di sini ya bisa sampai sore malam gitu ya. Banyaknya siapa kira-kira yang belum? Deki sudah ya? Ronaldi, Pak. Siapa? Ronaldi. Ronaldi gitu. Ronaldi pakai I biasa ya? Ya, Pak. Oke, ini saya lihatnya, ini ada penggunanya. Ini Ronaldi Kawera Konda ini ya, alamat emailnya ini ya. Ini Ya, sudah Pak. bisa masuk. Oke, Ini Pak. sudah Terima kasih. bisa masuk ya. Oke, Deki katakanlah gitu ya. Deki sudah masuk tadi ya. Nah ini dia login terakhir 2 jam yang lalu. Sudah bisa masuk ya. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa saya cekkan di sini? Alfredo. Alfredo ya. Ini bisa buka ya. Ini sudah terkonfirmasi kok ini. Sudah bisa masuk ya. Tinggal nanti username passwordnya aja, jangan sampai salah masukkan gitu. Baik, Pak. Ya, Alfredo. Oke. Jangan lupa untuk ngisi presensi ya bagi yang sudah mendaftar. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk di siang hari ini. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih
bisa bergabung juga di sini ya. Jangan lupa di minggu depan kita tetap pakai Google Meet dulu ya. Masuk di pertemuan kedua ada materinya. Untuk sekarang silakan kalian bersantai dulu, belum ada penugasan ya. Gitu. Tapi mulai ancang-ancang atau mulai dipikirkan nanti penugasannya seperti di RPS itu. Itu ada lagi tambahan dari Pak Yuda mungkin? Ya Pak, mungkin supaya lebih nyambung ya, kalau di pertemuan berikutnya teman-teman lebih baik sudah mulai mencari referensi, dalam arti sementara ini coba cari taman publik itu seperti apa ya, taman publik, contoh-contohnya, gambar-gambar aja, nanti paling tidak Anda sudah punya gambaran bahwa nanti yang akan dilakukan itu seperti apa ya. Itu jadi nanti kalau kita jelaskan di materi, kemudian Anda sudah pernah mencari referensi, paling tidak nanti akan ada diskusi yang menarik. Itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yuda ya. Nah, baiklah, perkuliahan saya tutup ya. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat. Atau ada perkuliahan lagi? Yang Pak. Masih ada jam 3 Pak. Siap. Ada lagi. Oke. Silahkan meninggalkan ruangan nya ya. Oke. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yuda ya. Ketemu lagi minggu depan. Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak.